Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiwan Listanto, mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan via UB Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang mata kuliah manajemen rekod pada materi kompetensi standar dan regulasi. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah manajemen rekod. Langsung aja kita ke materi. Pertama, ada pengertian kompetensi. Secara etimologis, kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu kompeten atau kompetensi, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Namun secara umum pengertian kompetensi sendiri adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Lalu selanjutnya ada pengertian kompetensi menurut para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Stephen Robin. Pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Lalu yang kedua ada Van Looy, Van der Donck, dan Gemmel. Menurut mereka, arti kompetensi adalah suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari perilaku, cara berpikir, dan gaya bertindak. Lalu yang ketiga ada Serdamayanti. Menurut Serdamayanti, pengertian kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari seseorang dan berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang keempat ada Anwar Prabu Mangkunegara. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, pengertian kompetensi adalah suatu faktor mendasar yang ada pada seseorang yang memiliki kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan orang lain dengan kemampuan rata-rata. Lalu yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kompetensi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kompetensi. Menurut Kunandar dalam bukunya tahun 2007, Kunandar menyebutkan bahwa kompetensi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama kompetensi intelektual, yaitu perangkat pengetahuan yang dimiliki individu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada kompetensi fisik, yaitu kemampuan fisik individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berhubungan dengan kemampuan individu dalam memahami diri, mewujudkan diri, identitas diri, dan transformasi diri. Lalu yang keempat ada kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang menjadi dasar pemahaman diri sebagai bagian dari lingkungan sosial. Lalu yang terakhir ada kompetensi spiritual, yaitu kemampuan individu dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan kaidah-kaidah keagamaan. Selain itu, kompetensi juga memiliki manfaat. Kompetensi individu memiliki peran yang sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan atau profesinya. Menurut Ruki dalam buku Endi Sutrisno 2010, perusahaan-perusahaan besar menggunakan kompetensi sebagai dasar dalam merekrut tenaga kerja. Adapun beberapa manfaat merekrut pekerja yang memiliki kompetensi adalah sebagai berikut, yakni yang pertama memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai dalam perusahaan. Yang kedua ada kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Yang ketiga ada kecakapan tenaga kerja yang akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Yang keempat ada kecakapan atau kompetensi tenaga kerja dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem remunerasi. Lalu yang kelima ada kompetensi dapat membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
Lalu yang terakhir ada kompetensi dapat memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Lalu selanjutnya ada pengertian standar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Selanjutnya ada perumusan suatu standar umumnya melalui 7 tahapan menurut Badan Standarisasi Nasional tahun 2009, yaitu yang pertama identifikasi, perlunya suatu standar tertentu oleh para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada penyusunan. Penyusunan ini merupakan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak yang berkepentingan, disusul adopsi dalam program kerja badan atau lembaga standarisasi nasional. Lalu yang ketiga ada penyiapan. Penyiapan ini merupakan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar termasuk produsen, pemasok, pemakai, konsumen, administrator, laboratorium, peneliti, dan sebagainya yang dikoordinasi oleh panitia teknis. Lalu yang keempat ada konsensus, yakni mengenai rancangan standar. Lalu yang kelima ada validasi, yaitu melalui public inquiry nasional mencakup semua unsur ekonomi dan pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas. Lalu yang keenam ada penetapan dan penerbitan standar. Lalu yang ketujuh ada peninjauan kembali atau revisi. Suatu standar dapat direvisi setelah kurun waktu tertentu, umumnya 5 tahun sekali, agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Selanjutnya ada prinsip yang harus dipenuhi dalam proses perumusan maupun pengembangan dalam menghasilkan dokumen standar nasional adalah yang pertama, transparan. Transparan ini berarti prosesnya mengikuti suatu prosedur yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua ada keterbukaan. Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti program pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait dengan pengembangan standar, baik sebagai anggota perusahaan maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu yang ketiga ada konsensus dan tidak memihak. Maksudnya adalah memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangan mereka serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus atau mufakat atau suara mayoritas dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Hal ini dilaksanakan melalui proses konsensus di tingkat panitia teknis dan juga di rapat konsensus nasional serta di tingkat jajak pendapat dan pemungutan suara. Untuk menjamin hal ini harus ada prosedur konsensus yang tidak memihak. Lalu selanjutnya ada koheren. Koheren merupakan perumusan standar nasional harus menjadi pertimbangan dalam memastikan keikutsertaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta penyuaraan pendapat mereka ini diperlukan upaya yang nyata. Pembinaan peningkatan kemampuan UMKM harus dikedepankan sehingga UMKM akan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan di pasar. Lalu ada juga standar sistem manajemen record. Dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk mengelola bukti-bukti transaksi kegiatannya secara efektif. Hal itu terkait pula dengan adanya tekanan dari regulator yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi dalam rangka transparansi, efisiensi, akuntabilitas, manajemen resiko,
dan keberlangsungan bisnis. Setiap perusahaan tentu menciptakan dan mengendalikan rekod sebagai bukti transaksi dalam rangka mencapai tujuan. Maka dari itu diperlukan untuk sistem manajemen untuk mengelola rekod yang diarahkan untuk dapat mendukung kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, diperlukan suatu standar sistem manajemen untuk mengelola rekod-rekod di dunia bisnis ini. Nah, standar apa aja yang bisa digunakan dalam membantu mengelola standar sistem manajemen rekod? Itu bisa menggunakan yang pertama ISO 30300 2011. Lalu yang kedua ada ISO 30301 2019 dan yang ketiga bisa menggunakan ISO 30302 2015. Standar tersebut telah dikembangkan oleh para expert ISO dari 27 negara di 5 benua. Standar tersebut juga dikembangkan agar kompatibel dan melengkapi standar sistem manajemen lainnya yang telah dikembangkan sebelumnya seperti ISO 9001 sistem manajemen mutu, ISO 41401 sistem manajemen lingkungan, dan ISO 27001 sistem manajemen keamanan. Dalam hal ini, ISO 30300 menjadi payung yang mencakup dasar-dasar dan kosakata yang akan dipakai dalam keseluruhan seri standar ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita ingin memahami ISO sistem manajemen untuk rekod ini, maka diawali dulu dengan menelaah ISO 30300. Kemudian pada ISO 30301 memberikan persyaratan untuk SMR, sedangkan sebagai panduan dalam implementasi SMR dapat menggunakan ISO 30302. Jadi dapat dikatakan standar SMR ini sudah komprehensif sebagai suatu standar sistem manajemen dalam hal ini untuk mengelola rekod di dunia bisnis. Lebih lanjut, seri ISO 30300 ini telah menawarkan metodologi untuk suatu pendekatan sistematis dalam penciptaan dan pengelolaan rekod selaras dengan tujuan organisasi. Pengelola rekod menggunakan suatu standar sistem manajemen mendukung proses operasional yang hemat biaya seperti penyimpanan, pencarian informasi, penggunaan kembali informasi, litigasi, dan uji kelayakan. Berbagai faktor di ranah global turut mendorong organisasi baik profit maupun non-profit, komersil maupun instansi pemerintah, besar maupun kecil untuk mengimplementasikan SMR dalam rangka mengurangi biaya dan meningkatkan respon pada lingkungan eksternal organisasi terkait pengelolaan rekod. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk diterapkannya SMR tersebut, yang pertama ada persaingan yang semakin ketat, lalu yang kedua ada perubahan teknologi yang mengarah pada implementasi e-government dan e-komersil, lalu yang ketiga ada kecepatan komunikasi dan diseminasi informasi melalui internet, yang keempat ada meningkatnya kompleksitas peraturan baik di lingkungan lokal, nasional maupun internasional. Lalu yang kelima, meningkatkan harapan masyarakat bahwa suatu organisasi atau perusahaan atau instansi harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab nasional. Yang keenam, resiko tinggi di lingkungan eksternal termasuk ancaman keamanan dan bencana alam. Lalu yang terakhir ada regulasi. Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.